Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy D. Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview sebuah handphone dari Xiaomi. Ini adalah Redmi Note 11. Sebelum lanjut, gue mau bahas spesifikasinya dulu. Chipsetnya itu pakai Snapdragon 680 dan fabrikasinya itu udah 6 nanometer. Ada dua varian ya, 4/128GB dan 6/128GB. Kalau yang gue beli ini yang varian 6/128GB. Baterainya itu pakai 5000 mAh dan udah support fast charging sampai 33 watt. Kalau buat urusan layar, pakai ukuran layar 6,43 inch AMOLED, Full HD Plus dan 90Hz refresh rate. Ini pertama kalinya seri Redmi paling basic itu udah pakai refresh rate 90Hz. Karena di seri sebelumnya itu masih di 60Hz. Kalau untuk fiturnya, handphone ini tuh udah support sama NFC, DCI-P3 dan Sunlight Display. Yang diklaim layarnya itu tetap bisa kelihatan walau di bawah sinar matahari langsung. Sama yang terakhir itu dual speaker. Kalau dilihat dari pendahulunya di Redmi Note 10, Redmi Note 11 ini tuh ada beberapa peningkatan. Kayak layar itu udah 90Hz, memori penyimpanan itu udah diperluas dari yang sebelumnya masih pakai 64GB. Di Redmi Note 11 ini tuh udah di paling bawah itu 128GB. Dan kalau untuk kamera utama yang sebelumnya dari 48MP, kali ini di Redmi Note 11 udah pakai 50MP. Dan dengan desain yang kali ini juga lebih fresh dari Redmi Note 10 yang kemarin. Ini nih, frame ngotaknya. Desain kayak gini tuh bakalan populer di 2022 ini. Selain itu, yang bikin gua notice adalah justru di case bawaannya. Karena buat di sudut kanan kirinya itu lebih kerasa tipis. Jadi buat gua yang suka banget sama fitur navigasi gesture, sekarang ini tuh jadi kerasa lebih enak buat dipakai. Kalau buat proteksi ya masih tetap aman-aman aja kok. Kalau buat di sisi kanan HP itu ada tombol volume up dan volume down, sama ada fingerprint yang udah nyatu sama tombol on off. Terus di atasnya ada ear blaster, dual speaker atas sama bawah, dan jack audio 3,5 mm. Kalau untuk di sebelah kiri, dia itu ada slot SIM tray ya, yang bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD. Buat micro SD-nya juga masih bisa di-upgrade sampai 1 TB. Di bagian bawah ada port Type-C dan grill speaker. Kalau buat desainnya sih ya, gue nggak ada komplain sama Redmi Note 11 ini. Justru gue lebih suka desain yang kayak gini. Kelihatan lebih premium dan lebih fresh. Buat layar juga masih kerasa khas dari Xiaomi banget, dengan tone warna yang lebih vivid. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue itu lebih suka gue ubah settingan skema warnanya itu jadi ke standar. Kalau buat awal-awal sih emang kelihatan agak aneh dan beda. Tapi jujur, gue lebih suka itu yang kayak gini. Kelihatan lebih natural dan bikin mata nggak gampang capek kalau buat lihat lama-lama. Layar 90Hz dari Redmi Note 11 ini juga bikin pengalaman scrolling itu jadi kerasa beda banget. Buat kalian yang basicnya selalu pakai 60Hz, sekali udah nyoba layar 90Hz, dijamin gak bakal mau balik lagi ke 60Hz. Karena ya emang semenyenangkan itu. Buat performa, HP ini tuh masih bisa banget buat diandalkan. Walaupun HP ini tuh masuk ke kategori entry level, tapi dengan skor Antutu 270 ribuan, HP ini tuh bisa bersaing sama HP di kelas 3-4 jutaan, bahkan 5 jutaan. Suatu yang gue suka dari Xiaomi itu di MIUI-nya juga, karena kerasa enteng banget buat buka aplikasi sana-sini. Kerasa sat-sat aja gitu. Di sini gue juga udah sempet nyoba beberapa game kayak PUBG Mobile, Genshin Impact, sama Mobile Legends. Buat settingan di PUBG Mobile, gue bisa dapet di settingan smooth high dan balance medium. Agak disayangkan emang masih belum bisa di settingan HD. Gue nggak tahu ya ini bisa support sama HD atau enggak. Yang tahu boleh komen di bawah. Kalau secara pengalaman gaming, walaupun harganya di angka 2 jutaan, tapi gue ngerasain cukup nyaman main game di Note 11 ini. Pencetannya itu kerasa responsif, dan sensor gyroscope-nya juga masih bisa diandelin banget. Pokoknya gue puas banget deh main PUBG Mobile di Redmi Note 11 ini. Buat game kedua di Genshin Impact, gue sih nggak expect lebih ya sama handphone ini. Settingan defaultnya gue bisa dapet di low, dan untuk in-game-nya gue pakai di settingan default. Tapi FPS-nya gue naikin ke 60 FPS. Selama main, gue nggak ngerasain yang namanya frame drop. Mungkin ada beberapa kali ya, cuman nggak berasa. Masih tetap enak buat dimainin. Anehnya, grafiknya itu kerasa patah-patah nih, tapi performanya itu masih tetap kerasa stabil. Untuk game ketiga di Mobile Legends, gue dapet di settingan ultra dan refresh rate high. Cara settingan Redmi Note 11 ini tuh performanya udah maksimal banget. Selama main gue ngerasain performanya itu emang enak banget. Respon layarnya cepet dan kerasa responsif banget. Gue ngerasa Redmi Note 11 ini tuh mantep banget buat main sekelas game Mobile Legends. Apalagi kalau sinyal kita lagi bagus ya, dijamin win streak deh kalau main kayak gini. Kalau buat soal kamera,
HP ini tuh pakai 4 setup kamera belakang ditambah lampu flash yang nyatu sama frame kameranya. Dan juga ada kamera depan yang modelnya model tompel. Sebelum masuk ke hasil foto, di sini gue mau nunjukin apa aja yang ada di mode kamera Redmi Note 11 ini. Yang pertama itu ada mode Pro, ada video, ada foto, ada potret, dan mode more. Di dalam mode more juga ada night, 50 megapiksel, short video, dan lain-lain. Oke, kalau ini untuk hasil fotonya. Menurut gua Redmi Note 11 ini tuh karakternya masih sama kayak pendahulunya. Tone warna yang dikasih itu kelihatan agak pucat. Detailnya juga walaupun nggak detail banget, tapi buat HP sekelas 2 jutaan ini udah cukup oke. Kalau buat kamera ultrawide, hasilnya ini agak beda ya sama kamera utamanya. Detailnya itu jauh lebih kurang daripada foto pakai kamera utamanya. Terus kalau gue foto itu suka kadang-kadang fotonya jadi lebih keijauan. Tapi kalau foto di kondisi cahaya yang cukup banyak atau terang, hasilnya itu masih kerasa oke banget lah buat di harga 2 jutaan. Cuma di tone warnanya aja yang kurang kalau dibandingin sama kamera utamanya. Justru di kamera Redmi Note 11 ini yang gue suka itu di kamera depannya. Kalau foto di bawah sinar matahari langsung, hasilnya itu kerasa cakep banget. Kalau gue bandingin sama kamera bokehnya, justru kamera bokeh ini tuh jadi kelihatan agak menguning. Bagusan kamera depan mode auto aja. Kalau buat video, handphone ini tuh bisa record sampai maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Mau di kamera depan dan kamera belakangnya masih sama. Berikut adalah hasilnya. Nah, kalau ini langsung bawaan kamera utamanya. Dia itu untuk cangkupan detailnya lebih bagus daripada kalau kita rekam dulu pakai kamera ultrawide-nya. Cuman kalau udah kayak gini tuh dia nggak bisa ganti ke ultrawide bedanya. Kalau ini cuman bisa di zoom sampai 6 kali. Ini gue balikin lagi ke lensa 1 kalinya. Kondisi di luar, gua videoin mobil. Oke. Dan ini untuk kamera ultrawide 1080p 30 fps. Dia bisa gua zoom, cuman nggak bisa di pas 1 kali, agak susah untuk masuk ke mode normalnya. Ini gua masuk ke mode autonya atau normalnya, cuman detailnya itu agak kurang tajam ya, karena videonya diawali sama kamera ultrawide-nya, bukan dengan kamera utamanya. Jadi ya hasilnya nggak terlalu bagus. Untuk detailnya juga banyak banget noise-nya. Kalau gue zoom sampai 2 kali, kalau gue balikin lagi ke lensa ultrawide, kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Ini untuk awannya agak mendung di luar. Oke, jadi ini untuk perekaman 1080p 30 fps kamera depan. Kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Kalau gue lihat untuk displaynya sih ini udah masuk cukup terang ya, walaupun nggak terlalu bagus banget. Tapi overall buat di harga 2 juta, hasil kameranya itu masih tetap kelihatan oke. Kalau untuk urusan baterai, handphone Xiaomi itu emang selalu ngasih ukuran baterai yang cukup gede. Ditambah dengan UI yang kerasa enteng dan gak berat. Ini jadi nilai plus nih, bikin baterai dari Redmi Note 11 ini tuh jadi kerasa lebih awet. HP ini biasa gue pakai buat foto, video, streaming, dan game sedikit-sedikit. Handphone ini bisa bertahan 1 hari lebih, bahkan bisa sampai 2 hari. Tapi dengan catatan gak sering main game ya. Kalau udah dipakai buat sering main game, ya tetap kerasa boros lah. Oke, langsung aja kesimpulan. Menurut gua handphone Redmi Note 11 ini tuh masih jadi favorit buat di harga 2 jutaan. Selain performanya yang udah ngebut buat di harga 2 jutaan, MIUI-nya juga udah dapat ke versi yang paling baru di MIUI 13. Desain dari HP ini juga udah up to date banget. Fitur handphone ini juga udah sekelas HP mid-range kayak NFC, refresh rate 90Hz, dan kualitas layar yang udah AMOLED. Bikin manjain pengguna banget. Kekurangannya ya mungkin di bagian hasil fotonya aja. Jujur gue kurang suka sama hasil foto dari Redmi Note 11 ini. Oke, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama video gue selanjutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Satu lagi lupa, buat link pembelian gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Bye-bye.